Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Pada video kali ini, kami dari kelompok 4, saya Kurotul Aini, dan teman saya Mas Suroh, kami akan mempresentasikan mata kuliah pengembangan kurikulum, yaitu tentang landasan sosial budaya, perkembangan ilmu dan teknologi dalam pengembangan kurikulum. Adapun yang akan kita bahas ada 5. Yang pertama, pendidikan dan masyarakat. Yang kedua, perkembangan masyarakat. Yang ketiga, perkembangan ilmu pengetahuan. Yang keempat, perkembangan teknologi. Dan yang kelima, pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Agar lebih jelasnya, yuk kita simak videonya. Kita masuk ke pembahasan ya. Landasan sosial budaya, perkembangan ilmu dan teknologi dalam pengembangan kurikulum. Kurikulum dapat dipandang sebagai suatu rancangan pendidikan. Sebagai suatu rancangan, kurikulum menentukan pelaksanaan dan hasil pendidikan. Pendidikan merupakan usaha mempersiapkan peserta didik untuk terjun ke lingkungan masyarakat. Karena pendidikan bukan hanya untuk pendidikan semata, namun memberikan bekal pengetahuan, keterampilan, serta nilai-nilai untuk hidup, bekerja, dan mencapai perkembangan lebih lanjut di masyarakat. Namun, meskipun pendidikan bersifat universal, terdapat perbedaan-perbedaan tertentu yang sesuai dengan pandangan hidup dan latar sosial tersebut. Karena setiap lingkungan masyarakat masing-masing memiliki sistem sosial budaya tersendiri yang mengatur pola kehidupan dan pola hubungan antar anggota masyarakat. Ada 2 pertimbangan sosial budaya yang dijadikan landasan dalam pengembangan kurikulum. Pertama, setiap orang dalam masyarakat selalu berhadapan dengan masalah anggota masyarakat yang belum dewasa dalam kebudayaannya. Maksudnya, manusia tersebut belum mampu menyesuaikan dirinya dengan cara kelompok di sekitarnya bersosialisasi. Yang kedua, kurikulum dalam setiap masyarakat merupakan refleksi dari cara orang berpikir, merasa, bercita-cita, atau kebiasaan. Karena itu, untuk membina struktur dan fungsi kurikulum perlu memahami kebudayaan. Sekarang kita masuk ke poin pertama, yaitu pendidikan dan masyarakat. Kita akan bahas pendidikan terlebih dahulu. Ada 3 sifat penting pendidikan. Pertama, pendidikan mengandung nilai dan memberikan pertimbangan nilai. Karena tujuan pendidikan mengandung nilai-nilai, maka isi pendidikan harus memuat nilai. Hal itu disebabkan karena pendidikan diarahkan pada pengembangan pribadi anak agar sesuai dengan nilai-nilai yang ada dan diharapkan masyarakat. Sehingga proses pendidikannya harus bersifat membina dan mengembangkan nilai. Yang kedua, pendidikan diarahkan pada kehidupan dalam masyarakat. Pendidikan bukan hanya untuk pendidikan, tetapi menyiapkan anak untuk kehidupan dalam masyarakat. Generasi muda perlu mengenal dan memahami apa yang ada dalam masyarakat. Memiliki kecakapan-kecakapan untuk dapat berpartisipasi dalam masyarakat, baik sebagai warga maupun sebagai karyawan. Ketiga, pelaksanaan pendidikan dipengaruhi dan didukung oleh lingkungan masyarakat tempat pendidikan itu berlangsung. Kehidupan masyarakat berpengaruh terhadap proses pendidikan, karena pendidikan sangat melekat dengan kehidupan masyarakat. Pelaksanaan pendidikan membutuhkan dukungan dari lingkungan masyarakat, penyediaan fasilitas, personalia, sistem sosial budaya, politik, keamanan, dan lain-lain. Nah, itulah ketiga sifat penting dari pendidikan. Tuntutan sosial.
Tuntutan sosial adalah harapan orang dewasa agar anak mampu bertingkah laku, berbuat dan hidup dengan baik dalam berbagai situasi dan lingkungan masyarakat. Konsep pendidikan bersifat universal, tetapi pelaksanaan pendidikan bersifat lokal, disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat setempat. Pendidikan dalam suatu lingkungan masyarakat tertentu berbeda dengan masyarakat lain karena adanya perbedaan sosial budaya, masyarakat lain, serta sarana dan prasarana yang ada. Sehingga kehidupan masyarakat dipengaruhi oleh tingkat kemajuan yang telah dicapainya. Masyarakat yang mencapai tingkat kemajuan yang tinggi dalam segi ilmu, teknologi, ekonomi, sosial budaya, dan segi-segi kehidupan lainnya akan memiliki sistem dan fasilitas yang telah mapan dibandingkan dengan masyarakat yang kemajuannya rendah. Sistem dan fasilitas yang tersedia akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat. Sehingga kehidupan masyarakat sangat berpengaruh terhadap proses pendidikan, karena pendidikan sangat melekat dengan kehidupan masyarakat. Adapun hubungan antara pendidikan dan masyarakat yaitu, yang pertama, perubahan sosial ditinjau dari pendidikan tradisional. Pedagogik tradisional memandang lembaga pendidikan sebagai salah satu dari struktur sosial dan kebudayaan dalam suatu masyarakat, sehingga lembaga pendidikan perlu dipersiapkan agar lembaga tersebut berfungsi sesuai dengan perubahan sosial yang terjadi. Di dalam pedagogik tradisional, tempat individu adalah sebagai objek perubahan sosial. Individu tersebut mempelajari peranan yang baru di dalam kehidupan sosial yang berubah. Kedua, perubahan sosial ditinjau dari pedagogik modern atau pedagogik transformatif. Titik tolak pedagogik transformatif ialah individu yang menjadi. Hal ini berarti seorang individu hanya dapat berkembang di dalam interaksinya dengan tatanan kehidupan sosial budaya di mana dia hidup. Pandangan pedagogik transformatif tersebut, individu bukanlah sebagai suatu entiti yang telah jadi, tetapi sedang menjadi. Kita lanjut ke poin kedua, yaitu perkembangan masyarakat. Salah satu ciri masyarakat adalah selalu berkembang. Mungkin pada masyarakat tertentu perkembangannya sangat cepat, tetapi pada masyarakat lainnya agak lambat, bahkan lambat sekali. Karena adanya pengaruh dari perkembangan teknologi, terutama teknologi industri transportasi, komunikasi, telekomunikasi, dan elektronika, masyarakat kita dewasa ini berkembang sangat cepat menuju masyarakat terbuka, masyarakat informasi, dan global. Mobilitas yang tinggi mempercepat pertemuan antar suku dan antar bangsa, membuka daerah yang terisolasi, meningkatkan pemerataan pembangunan. Pertemuan antar suku bangsa, antar bangsa, dan antar ras dengan berbagai tradisi, kebudayaan, kemampuan masyarakat makin sering terjadi. Maka, terjadilah proses pembauran budaya, tradisi, nilai-nilai, pengetahuan, dan lain-lain, malah terjadi pembauran suku, bangsa, atau ras. Sehingga terdapat beberapa hal yang mempengaruhi perkembangan masyarakat, yaitu sebagai berikut. 1. Perubahan pola pekerjaan. Contohnya, berubahnya dari kehidupan yang berpola agraris ke pola kehidupan industri. 2. Perubahan peranan wanita. Contohnya, akibat emansipasi yang membuka kesempatan kepada kaum wanita untuk memperoleh pendidikan dengan diperkuat pandangan tentang kedudukan wanita. 3. Perubahan kehidupan keluar. Contohnya, banyaknya kegiatan di luar rumah, sehingga kondisi keluarga kurang terurus. Nah,
Itulah penjelasan tentang perkembangan masyarakat. Selanjutnya adalah perkembangan ilmu pengetahuan yang akan dibahas oleh Mas Suroh. Perkembangan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan sangat penting dalam kehidupan manusia karena dengan ilmu pengetahuan manusia dapat mengembangkan daya kemampuan yang dimiliki. Pengetahuan sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari, mempengaruhi perkembangan ilmu dan teknologi cukup luas, meliputi semua aspek kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya, keagamaan, etika, dan estetika, bahkan keamanan dan ilmu pengetahuan itu sendiri. Jadi ilmu pengetahuan ini masa setelah abad pertengahan atau biasa disebut zaman modern. Jadi ilmu pengetahuan ini sudah didasari oleh penemuan dan hasil pemikiran para filosof ya, filosof purba seperti Thales, Pythagoras, Leucippus, Demokritos, dan masih banyak lagi filosof-filosof yang meneliti tentang ilmu pengetahuan. Nah, di sini ada beberapa ilmu dan teknologi yang mempunyai pengaruh sangat besar baik secara langsung maupun tidak. Nah, bidang-bidangnya adalah komunikasi, transportasi, mekanisasi, industri, dan pertanian, serta persenjataan. Perkembangan ilmu pengetahuan selalu diikuti oleh perkembangan teknologi. Nah, jadi perkembangan ilmu pengetahuan itu pasti bakal merambat dari segi teknologi, nanti dirambat lagi bisa menciptakan transportasi, komunikasi gitu. Pokoknya berawal dari ilmu pengetahuan. Nah, di sini ada perkembangan teknologi. Teknologi itu berkaitan dengan perbuatan menggunakan benda, alat, dan artefak-artefak ilmu dicurahkan untuk usaha lebih konseptual untuk memahami lingkungan dan tergantung pada keahlian yang relatif canggih di bidang baca, tulis, dan berhitung. Nah, jadi di sini teknologi pun sudah ada gitu tuh, udah berkembang pesat di bidang baca, tulis maupun berhitung pun sudah ada di teknologi gitu. Jadi teknologi itu kebutuhan manusia dengan bantuan alat dan akal atau biasa disebut dengan hardware dan software, sehingga seakan-akan memperpanjang, memperkuat atau membuat lebih ampuh anggota tubuh, panca indera, dan otak manusia. Teknologi ini suatu studi sistematik akan teknik-teknik untuk membuat dan mengerjakan berbagai benda, sedangkan ilmu adalah usaha sistematik untuk memenuhi dan menafsirkan dunia. Nah, di sini ada contoh teknologi berkembang pesat itu waktu di Indonesia ya, zamannya B.J. Habibie. Nah, di sini udah ada 8 wahana transformasi yang menjadi prioritas pengembangan teknologi, terutama teknologi industri. Nah, jadi pas zaman B.J. Habibie ini almarhum ya, sudah ada 8 wahana transformasi. Jadi ini lebih ke teknologi industri ya. Pertama itu industri pesawat terbang, industri maritim dan perkapalan, alat-alat transportasi darat, laut, dan udara, elektronika dan telekomunikasi, terus industri energi, industri rekayasa, terus industri alat-alat dan mesin pertanian, kemudian tahanan dan keamanan. Nah, jadi ini semuanya juga udah bersangkut paut dengan teknologi. Kemudian pengaruh perkembangan ilmu dan teknologi. Telah dibicarakan bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi membawa beberapa perubahan dalam kehidupan masyarakat. Beberapa masyarakat terpencil yang tertutup dengan adanya transportasi dan komunikasi yang luas berubah menjadi masyarakat yang terbuka dan cukup berkomunikasi dengan daerah-daerah lain. Masyarakat yang pada mulanya hanya konsumtif terhadap hasil pertanian telah berubah menjadi masyarakat yang lebih konsumtif terhadap produksi industri. Nah, jadi di sini kelihatan banget ya dengan teknologi ini zaman pun berubah, yang tadinya di pedesaan atau di pelosok negeri gitu tuh
yang tadinya tidak bisa menggunakan alat transportasi sekarang sudah dipermudah gitu, ada alat transportasi, komunikasi pun bisa. Kan dulu kan sebelum adanya teknologi masuk kan mau apa-apa juga susah, dan sekarang mah sudah dipermudah. Nah, di sini perubahan zaman teknologi pun mempengaruhi pendidikan gitu kan. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menyebabkan perkembangan pula pada dunia pendidikan. Pengaruh perkembangan ilmu dan teknologi terhadap pendidikan, selain yang bersifat tidak langsung, seperti yang telah ditemukan terdahulu, juga sifatnya langsung. Perkembangan ilmu dan teknologi bukan hanya yang bentuk hardware, tetapi juga software dan hubungan antar manusia. Sekolah atau lembaga pendidikan lainnya merupakan tempat pemindahan teknologi yang bersifat software dan hubungan antara manusia. Di sekolah, perguruan tinggi, atau lembaga pendidikan lainnya dipelajari konsep-konsep, prinsip-prinsip, kaidah-kaidah, cara-cara pendekatan baru untuk memahami dan memecahkan berbagai macam persoalan dalam kehidupan di rumah dan masyarakat, dalam pekerjaan serta dalam hubungan-hubungan yang luas. Nah, jadi di sini pokoknya dari semenjak teknologi itu masuk ya mempengaruhi dunia gitu tuh, yang tadinya zaman jahiliyah ya sekarang sudah berkembang pesat dan banyak orang-orang hebat yang bisa menciptakan teknologi. Nah, kesimpulannya adalah perubahan pendidikan terhadap perubahan sosial merupakan proses di mana terjadi perubahan struktur dan fungsi suatu sistem sosial. Dengan adanya perubahan-perubahan pendidikan juga merupakan gejala yang mempengaruhi perubahan ilmu pengetahuan dalam masyarakat dan membandingkan keadaan masyarakat pada suatu waktu dengan suatu keadaan masyarakat pada masa lalu. Jadi dapat disimpulkan ya kita bandingkan saja perubahan kita bandingkan zaman lalu lah, waktu zaman 2000 atau 1099 gitu, kita bandingkan dengan sekarang, berbeda kan, sangat berbeda, karena ya dari situ dari banyak perubahan dari mulai perkembangan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi gitu, terutama dalam bidang transportasi dan komunikasi yang telah mampu merubah tatanan hidup manusia. Oleh karena itu, kurikulum seyogianya dapat mengkomorbin dan mengantisipasi laju perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga peserta didik dapat mengimbangi dan sekaligus mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kemaslahatan dan kelangsungan hidup manusia. Jadi sudah dilihat ya, jelas banget perubahannya dengan adanya perkembangan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.